Sebenarnya kosan gue itu jadi base campnya anak-anak. Gue pernah diusir. Itu enak banget. Ntar gue bayar mulutnya. Halo Peppers, Oke, balik lagi dengan kita Vampir bersama si Yongs. Kali ini di segmen Tasi. Tasi Sekian masih Segmen Tasi. di Koil kolaborasi influencer. tentunya. Kali ini influencernya bener-bener ya lu udah pasti tahu lah siapa sih orang yang di tengah. Udah pasti kenal ya. Kenalan gak sih? Gak usah lah ya. Kenalan lah. Kenalan. Kan udah pasti tahu sih ya. Iya. Siapa coba? Gak tahu. Astagfirullah. Gak mungkin sih nggak tahu, gak Aduh, mungkin sih. Oke, langsung aja Kak Aracan. Racan. Yo. Nih, Kak, mau nanya nih. nggak usah. Nggak usah. Yaudah. Oke, sekian. Kan nggak usah, kan sekian aja ya. Nggak usah jadi ya udah nih, sekian aja. Oke. Ada yang nggak mau ditanyain nggak? Nggak ada kan? Ada sih. Ada. Lu sekarang megang brand apa nih, Kak? Gue sekarang megang Sweet and Smooth. Sweet and Smooth. Itu Sweet and Smooth itu pot. baru. Baru. Di Indo apa di luar udah pernah udah ada gitu maksudnya? Produksinya sih dari Indonesia ya, karena kita punya pabrik di Semarang. Oh, oke. Gitu, Sweet and Smooth. Gue kenapa milih Sweet and Smooth karena gue pengen nge-build brand baru aja. Challenge buat gue. Ini bisa nggak? Tantangan baru. Bisa nggak? Nyoba kan? Iya. Makanya keluar dari situ mau nyoba hal baru. Nah, Kacau juga ya. Tadinya tuh tantangan sih dulu ya. Iya. Kenapa nggak daripada brand orang lu digedein bikin sendiri gitu ya? Iya. sempet ada pemikiran kayak gitu, kayak ah. gue beberapa ketemu sama abang-abangan gue lah di vape itu. Ya gue sebut aja namanya Bang Hendy, terus Bang Etaro, Vicky Gas. Mereka selalu bilang, kenapa sih nggak bikin produk sendiri gitu? Bikin liquid kek, apa kek gitu kan. Gue belum pede. Belum pedenya karena kenapa? Pada saat lu bikin produk, itu bisa bagus banget dan bisa jelek banget. Iya sih, benar. Dan itu bisa mempengaruhi karir lu sendiri sebenarnya. Gue selalu menjaga nama gue tuh karena gue ngerasa kayak, gue capek nih bangun nama gue. Bener-bener dari yang diusir, sampai dulu pernah ada satu brand ijo dulu namanya. Dia itu brand RDA. Udah nggak ada lagi timnya sekarang. Nah dia tuh pernah ketemu sama gue dulu tuh manajernya ketemu sama gue di vape store di Jakut. Dia ketawa-ketawa. Ngapain Pupu ada tim? Nggak guna banget. Akhirnya gue sampai kayak, oh nggak apa-apa deh. Gitu. Pas dia keluar dia pulang, si ownernya langsung nyamperin gue. Nggak apa-apa Ra, santai aja. Emang dia mulutnya begitu kok. Oh gitu ya Om. Ntar gue bayar mulutnya. Dan itu Gue bayar. Akhirnya gue kebayar dah tuh, dia nggak ada langsung di vape. Berarti emang ya iya sih. Emang lu Mau harus ngebuktiin dengan prestasi lu sebenarnya. Kalau lu diremehin orang tuh, gue semakin diremehin, gue semakin kayak panas gitu kayak. semakin gua harus bisa. Iya. bayar mulutnya. Kalau di sekolah kan lu bisa, ngapain gua harus bisa gitu kan? Iya. Iya, kalau kerja kan lu bisa, gua harus lebih bisa. Udah beda cerita ya. Iya. Karena kita sama-sama makan nasi, men. Iya, benar. Kecuali kalau gua makan ubi kan. Aduh. Ubi rebus lagi. Aduh, enak banget itu. Wah, lu harus bisa. Inspirasi kerja bisa itu pakai hati. Pekerjaan yang disuka itu pasti enak aja jalannya. Iya, sebenarnya gue nggak suka sih sebenarnya kerja di vape. Jujur aja ya, gue nggak suka kerja di vape. Masih bertahan di vape, masih Karena di vape terus nih. gue jujur ya, vape dunia vape itu lebih banyak orang yang sebenarnya baper, Iya. agak sensitif, Iya. iya kan? Dan mereka tuh tidak suka kejujuran sebenarnya. Kayak misalnya kasih liquid nih ke, iya dong, gue jujuran aja nih guys ya, kasih liquid nih.
enak nggak? Ya gue nggak bisa bilang enak apa enggak ya, karena ini kan pendapat gue ya. Betul. Enak nggak kak? Kurang. Ya kalau gue sih ya, Iya. gue nggak tahu ya pasar kayak gimana. Lu jangan ngikutin gue karena ini pendapat gue, karena lu kasih ke gue gitu kan. Kadang mereka tuh harusnya menerima gitu kan. Iya. Menerima, oh kurang nih dari tiga pendapat orang, lu harus berpikir nih, oh berarti ada yang harus gue rubah nih. Ini mah nggak, Diubah. tetap kayak gitu ngotot. Kata gue, ya terus buat apa? Buat Gitu. apa ngasih coba orang kalau dikritik ternyata Nah, Dia nggak mau. nggak mau. Nggak mau menerima. Tidak mau Berarti menerima. Emang pasti banyak yang ngirimin lu suruh coba banyak ya. Dulu sih banyak banget dan gue menghargai itu sih. Kalau misalnya gue kan kalau orang yang kalau pakai produk itu bisa sampai gue muntah baru gue berhenti. Jadi kalau udah demen satu dulu sampai gumoh udah. Iya sampai gumoh, bener. Udah Kayak, bener-bener gumoh ya. nah waktu itu Leuga muncul strawberry kan, gue suka. Itu sampai gumoh gue berhenti. Sampai gue pindah ke Candu V1. Iya. Itu ada kali 18 botol gue, sampai gumoh gue. Beneran? Tapi ini Neom lu udah nyoba? Belum. Belum. Baru gua mau tanya kalau nyoba gimana. Kan langsung biar langsung. Gumoh, pokoknya gumoh. Neom dari sehari pertama juga belum nyoba. Belum. Wah, nih Bang. Belum, sumpah, belum. Karena gue mungkin suka beberapa liquidnya Indobro kali ya. Ada juga dulu liquid punyanya Koko Sarang itu, gue lupa apa namanya, botol kaca warna hijau. Itu ada 3, 7, 9 mg. Aduh, gue lupa banget itu namanya. Itu enak banget. Itu masih ada 1 botol lagi gue simpen. Gue bener-bener gue simpen. Nggak mau gue pakai. Rasanya sayang kalau buat liquid yang udah nggak, apalagi nggak diproduksi ya. Iya. Kita masih punya tuh mau dipakai sayang banget. Sayang banget. Walaupun tinggal sedikit segini udah sih. Simpen, iya bener. Kalau lagi kangen Baru tetes, Hari iya. paling juga nyoba juga. Nah, itu gue simpen. Karena gue orangnya tuh creamy banget anaknya. Gue nggak suka fruity. Sama sekali lu nggak nyentuh fruity. Waktu gue masuk di GVS, gue semua gue coba. Gue suka banget tuh yang namanya punyanya Bang Muhammad Arif, apa sih? Mancis strawberry sama Surpi. Itu gue bisa 3-4 botol. Yang kemarinan baru ya kayaknya sebelum. Guava itu. Guava yang baru. Guava yang baru yang dia ini lagi. Tapi lu di pot, lu pakai fruity apa creamy kak? Gue nggak tahu nih. Ini Tobacco. Aduh. Gue Tobacco. Nggak ada yang suka liquid gue kalau di pot. Gua selama Iya. nyobain liquid tobacco, gua sebenarnya nggak ngerti rasa tobacco tuh rasa apa. Ini coba. Gua coba ya. Iya, coba aja. Gue nggak tahu lu suka apa enggak ya. Megang brand apa Kin? Ayo. Enggak sekarang Kara megang brand apa? Ya sweet and smooth, tapi ini kan ada. Cuman gue nggak bawa. Karena kebetulan udah diisi aja itu, udah lama. Tobak. Gua nggak ngerti Nih, gua. aduh, coba. Yang bikin liquid tobacco tapi tobacconya. Jadi sebenarnya liquid ini adalah liquid namanya Jarcok. Dia nggak dijual dimanapun. Di Bandung pun gue nggak tahu ya, ada beberapa toko doang. Tapi karena gue suka banget, gue sampai langsung ngechat brewernya, Om Yasbi namanya. Gue kadang minta 3 botol, 4 botol. Dan itu gue bayar. Gue nggak mau karya orang gratis. Karena memang gue suka banget. Dan nggak ada yang suka. Iya, gua Kenapa? nggak tahu, aneh aja gitu di mulut gua. Tobacco tuh Enak. Coklat kan? Strawberry Tobacco strawberry. Nah, nggak ada yang suka. Pokoknya selama dapat kiriman kalau ada tobacco tuh bingung ngomongnya sih. Tapi enak loh. Sama satu lagi, punyanya Tobacco Hex Juice. Wah itu, mantep banget itu. Gue suka banget itu. Gue pernah dikirimin Hex kan. Wah itu enak banget Tobacco. Coba deh Indobro bikin dah Tobacco. kayaknya nggak usah kali ya. Jangan. Tadi bingung gua kalau disuruh konten di sini gua ngomong apa, Cok? Jangan, Cok. Ini di kandangannya bikin di sini punya dia. Gua ngomong apa? Enak. Enggak gitu. Enggak gitu. Nah, itu enak sih. Bingungnya. Ini enak banget ini. Sorry ya guys, gue pakai brand yang ini. Berarti anaknya creamy banget ya. Creamy banget gue nggak bisa terlalu dingin sebenarnya. Tapi Randy kalau yang dingin-dinginnya sedikit mah masih masuk gitu. masih masuk. Makanya Neom nggak dikasih karena kalau dikasih nggak bakal dipakai Nyok Oke. kayaknya Nyok. Iya. Tapi kayaknya kalau nyobain yang Baileys
Nggak suka. Oh, nggak suka. Gue nggak suka. Emang nggak suka? Nggak suka. Gua ngelihat ya IG lu nih Kak, ya kan. Yang gue penasaran tuh dari pergantian nama lu waktu awal di Fupu tuh kenapa jadi Aracan? Ya emang nama gue Aracan. Jadi ceritanya itu Instagram itu sebenarnya adalah Instagram buat bisnis. Nah karena gue punya first account yang tidak bisa gue campurin urusan pribadi dengan urusan kerjaan. Karena dulu memang lagi hype-hypenya tuh di brand itu. Akhirnya ada saran dari salah satu lah SVP gue, bos bikin Instagram lagi dah gitu. Ya udah, akhirnya gue bikin Instagram yang dimana semua orang kenalnya tuh Ara Fupu. Iya. Oh iya. Ya mungkin nggak tahu ya sampai sekarang kali ya, gue nggak tahu. Akhirnya pergantian dari itu hampir 3 tahun kayaknya, dan gue langsung ganti jadi Aracan. Jadi Aracan. Iya. Nama asli lu Kak? Enggak, kalau Chan itu marga gue. Kalau Ara itu memang nama gue. Oh, gua kira tuh Chan lu demen anime ya lagi. Iya. Iya, Ara juga iya kan gitu. bener ya? Iya, Biasanya enggak apa? dong. Dunia Chan gitu. Enggak, gua kira Kak, serius gua kira. Gua Lu demen anime gitu ada Chan. Wah, animenya nggak enak lagi tuh, yang Chan itu. Lo kan pernah Google. Aduh, bahaya nih. Itu Chan itu marga dari nyokap. oh. Gua. Tuh, jadi ya mikir gua pasti ada Iya, lah, sampai pasti ada aja ada, ya gua. ada. Iya, pasti ada karena gua juga demen kan anime, apalagi One Piece. Gua demen nonton One Piece. Oh, gua Dragon Ball. Ah, Dragon Ball. Wah, ini ada Wah. satu. Kamehameha ya. Nih ntar di GV beli apa kagak dia ya? Beli. Yang collab tuh yang Oh, bikin yang Dragon lagi Ball. collab. Oh, emang ada? Ada. Indo Bro. Bukan. Dia Makanya collab gua nggak sama- nyebutin di sini. Iya. Gua tadi semalam sih ngeliat anjing bikin desain Limited. Dragon Ball kan. Oh, gua tahu lagi. Iya, tahu lagi. Warna hijau sampai warna kuning. Warna kuning, iya. Oh, iya, Wah, gua tahu, gua tahu. Anjing Gua keren tahu. banget Iya, iya, kuningnya. pokoknya. Dragon Ball banget Iya, bangsa. benar. Rambutnya ini ya Goku ya. Iya, Goku banget. Kalau udah powernya keluar kan. Iya. Astaga. Berubah tuh. Jadi kita ngomongin apa nih Dragon Ball? Dragon Ball ini ya kayaknya. Nggak jadi yang lain. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, Ya, awal lu nge-vape tuh kapan sih? gue sebenarnya bukan orang vape. Oh, Gue ditawarin jadi brand manager untuk brand Fupu. Itu gue sebenarnya bukan orang vape. Gue itu berawal dari handphone. Gue orang handphone, 7 tahun gue di handphone. Terakhir gue di brand warna hijau. oke. Gue dimutasi dari Jakarta ke Makassar, kampung gue. Akhirnya gue sempet dikenalin sama yang namanya Kowen. Koko Sarang lah ya. Ya bisa dibilang tuh bapak gue lah kalau di vape. Dia yang nawarin untuk nyari orang marketing buat pegang Indonesia. Gue awalnya nggak terlalu tahu lah itu Fupu apa sih sebenarnya. Akhirnya gue searching, oh vape. Gue nggak nge-vape. Gue tuh perokok berat lah. Ya akhirnya gue mencoba ngobrol sama manajer gue, bos gue di brand ini. Dia sebenarnya nggak mau kalau gue masuk di vape. Ada beberapa proses yang gue lalui, akhirnya gue bilang gue pengen deh coba dunia lain gitu. Gue nggak mau stuck di handphone doang. Gue coba, akhirnya gue balik lagi ke Jakarta. Di situ gue nggak ada kantor, nggak ada tim. Benar-benar gue masih ngeraba dulu dunia vape itu seperti apa sih. Jadi Kowen itu ngasih beberapa edukasi lah ke gue. Dia ngasih beberapa produk Fupu dan gue coba sama beberapa liquid. Dan gue mulai belajar itu 2 minggu, gue paksa diri gue untuk belajar. Dari jam 9 pagi gue nyari-nyari data tentang toko vape se-Indonesia, ya Jabodetabek dulu lah ya. Habis itu gue turun ke bawah, kan kebetulan Sarang Vapers tuh ada retailnya di bawah kan. Nah gue nongkrong lah tuh di situ dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Gue memperhatikan orang, customer nyarinya apa, liquid fruity itu apa, creamy itu apa, Fiji itu apa, RDA apa, pokoknya banyak banget yang gue pelajarin. Akhirnya gue nanya lah sama beberapa vaporista di sana. RDA itu apa sih? MTL itu apa sih? DTL itu apa sih? Nah baru di situ gue visit lah sendiri. Dan akhirnya baru gue nyari tim. Tim pertama gue tuh baru 4 orang dan kita berlima lah gitu. Se-Jabodetabek ya. Dan itu megang yang Indonesia ya? Se-Indonesia. Jadi perjalanan lu di vape nggak semulus
yang dikira ya. Iya. Nggak sangka nama lu aja gede ya kan dari situ. Pokoknya kalau lu mau gede harus dari nol dulu sih sebenarnya. Yang lu harus ngerasain dulu, yang lu ke toko, ke vape store lu diusir. Gue pernah diusir. Serius, gue pernah diusir. Diusirnya? Lu kesana nawarin produk apa gimana? Enggak, gue cuma nanya-nanya doang. Produk Fupu tuh seperti apa sih? Kalau customer tuh nyarinya kayak gimana sih gitu kan? Tapi dia nggak tahu lu dari Dia nggak orang tahu. Fupu nih. Iya, akhirnya gue memperkenalkan diri. Lu apaan sih nanya-nanya? Udah. Serius? Iya. Oh anjing. Jadi gue kayak, gue cuma bawa kertas sama pulpen doang waktu itu kan, kayak questionnaire gitu kan. Oh ya udah, oh makasih om gitu kan. Gue cabut lagi. Dulu gue masih pakai motor smash tuh, sampai ke utara gue tuh sendiri. Ya udah, santai aja gue menjalani. Oh mungkin karir gue memang dari nol lagi nih, dengan sistem yang gue nggak tahu sebenarnya ke depannya gue bisa nggak sih gitu. Gue agak ragu juga sebenarnya. Produk pertama yang gue kasih free sample semua toko itu se-Indonesia 5.000 ya data gue. Itu Fitru. Ya. Dengan cartridge 0,7. Karena gue datang ke toko itu gue nanya, produk gue jalan nggak sih sebenarnya? Jalan sih Kak, cuman ya ada aja yang nanya gitu. Kalau gue bilang, lu udah pernah cobain nggak produknya? Belum. Nah baru tuh strategi mulai dari situ. Oh gue kasih free sample kali ya. Dan itu tuh susah meyakinkan orang Cina. Karena kantornya langsung direct ke Cina kan. Jadi gue minta sampel nih 16.000. Buat apa? Ya buat bagi-bagi ke toko free. Kok free? Kan belum tentu mereka jual. Ya coba dulu aja, nanti feedbacknya akan gue tanggung jawab gitu. Dan akhirnya feedbacknya lumayan bagus. Dengan taruh free sample, dulu brand-brand yang lain belum ada tuh. Free sample taruh, POSM gue taruh. Akhirnya baru gue datang satu-satu. Gitu. Tapi emang lu udah gede sih ya, jadi Enggak, belum gede. Bos lu yang gede. Bos lu yang gede. Gua mah kulit ya, gua. gede namanya. Jadi kan kayak tadi sampai diusir kan dari Vape Store. Itu lu kalau sekarang mah udah pasti nggak bakalan ya. Tapi Enggak. itu percaya nggak sih masih ada orang yang kayak gitu? Masih ada, masih. Oh, semakin tinggi pohon itu pasti ada aja angin kan. Dan gue juga dengar di Jawa Tengah ada yang nggak suka sama gue. Ya gue masih nggak peduli ya. Gue nggak peduli ya, karena gue merasa dulu tuh pas gue jadi brand manager, siapapun gue temen. Mau dia brand LV kayak, mau dia brand VP kayak, pokoknya gue temenan aja semuanya. Karena gue ngerasa gue bukan saingan lu, yang saingan adalah brand. Gimana caranya market kita yang main. Percuma dong kita saingan tapi berkoar-koar nih. Dan kita yang harusnya kan kita lihat nih pasarnya kayak gimana sih, marketnya kayak gimana gitu. Gitu sih. Temenan aja. Emang harusnya sih gitu ya. Nambah relasi. Yes, nama relasi. Lumayan ya. Agak sensitif ini. Iya. Iya. Dari 5 orang tim jadi 30 berapa kemarin tuh. Gue pegang Jawa Barat juga waktu itu. Karena gue nggak pernah stay di Jawa Barat, akhirnya gue mencoba lah untuk visit di sana juga. Seminggu 2 minggu lah. Jadi lu stay tuh di sana. Iya. Bolak-balik sih sebenarnya. Bolak-balik gue. Anjing. Lumayan bolak-balik. Tapi apa sekarang lu sama brand Fupu masih Masih. Gue selalu dikirimin sampel walaupun gue nggak di Fupu lagi. berarti Masih masuk prioritas. dengan baik, Keluar dengan baik, ya. yes. Mantap. Karena ya itu biar nyambung silaturahmi. Nah. Kalau keluar nggak baik-baik tuh. Ih, nggak bagus. jatuhnya, iya sih Iya. nggak bagus. Dan orang-orang marketing di Fupu kan memang gue yang rekomendasi mereka untuk masuk. Oh, jadi ini yang sekarang masih megang mic-nya itu bawaan dari lu semua kan? Iya, gue bawa. Bisa. Anjir. Lu di dunia vape berapa lama sih Pak? Jatuhnya Dari 2000 berapa ya? 2019 kali ya. 2019. Akhir 2019. Berarti udah mau 4 tahun ya? 4 apa 5 tahun gitu. Ya segitulah. Iya. Ya ngerasa cepet ya, padahal prosesnya Iya, panjang bisa. sebenarnya. Kalau Iya sih, ngerasain proses sih emang. Iya. Ya, siapa lagi dari yang sampai diusir-usir. Nah iya. Gua kira tuh dari 2016 apa 2015 Oh, enggak. nya gua kira. 2016 gue masih di handphone waktu itu. Intinya ya dari usir-usir, tiba-tiba kita bikin event produk launching, Vinci. Gue undang lah beberapa vape store sama brewer ya. Brewer, terus distributor. Gue sempat berantem sama salah satu distributor dan gue nggak mau ngurusin.
Gue sampai ngomong sama bos gue di Cina, kalau emang orang ini songong dan memang powernya gede, ya udah gue nggak ngurusin. Udah biarin aja. Udah biarin aja. Akhirnya tiba-tiba dia dateng dong di acara gue. Dia dateng. Wah seneng dah tuh gue. Oh berarti dia masih menghargai gue nih di sini. Dari situ gue udah bikin produk launching Vinci Pot. Mulai banyak tuh sebenarnya peminatnya Vinci. Karena kan Vinci itu sebenarnya produk lama yang kita daur ulang jadi pot yang lebih simple dah. Iya. Dan banyak masalah lah sebelumnya. Sempat laku banget, tapi banyak juga yang rusak gitu. Maluin gitu. Ya, lebih banyak. Kayaknya sih ada sekitar 2.000 yang rusak. Itu gue sempet tes cartridge sama potnya kan. Terus sampai gue muntah anjir. Karena kan gue harus ngetes dulu kan, ini beneran dari cartridge-nya apa potnya kan yang rusak. Itu gue 3 orang di base camp. Waktu itu kan memang belum ada kantor, jadi sebenarnya kosan gue itu jadi base campnya anak-anak. Barang-barang Fupu semua datang di situ. Jadi kita tiduran tuh sama dus-dus, sama barang-barang anjir. Nyatu dengan barang. Iya. Ya gitulah pokoknya. Agak susah juga ketemu sama owner-owner tuh, kayak owner distri. Sama bos lu juga jarang banget kita ketemu. Gue ketemu tuh pertama kali karena memang ada, kayaknya sih nama gue udah banyak yang tahu baru ketemu si bos lu itu. Nah gitu, sama orang-orang toko juga. Dulu mah gue nggak berani ketemu sama owner. Kenapa emang? Ya gue masih belum merasa level gue lah gitu. Masih belum percaya diri kali ya. percaya diri sih iya, cuman belum levelnya aja. Levelnya udah masih beda nih, masih Iya, jauh nih. ketemu Oh, sama. berarti sekarang udah levelnya udah setara gitu. Enggak ya? juga, enggak juga. Kita masih kuli men, kita masih dibayar bos. Kuli, kita kuli juga. Kuli. Masih, Jo. Betul, masih kuli. Nah udah perjalanan kayak gitu sampai ada di titik majalah Vibe ngubungin. Yang ini ya, Vibe Magazine. Iya, gue sempat geter tuh. Wah, kenapa nih gue dijadiin udah geter badan gue tuh. Karena kan yang gue tahu tuh orang brand tuh nggak ada yang di situ. Oke. Kayak lu pernah lihat nggak orang brand di Iya situ? sih. Nggak ada, paling yang kayak brewer misalnya Iya. atau nggak punya distri lah kayak Kosanto lah, Romedal gitu kan, Om Budi. Ini gue yang wah redaksi nih, gue sampai gemeter ini harus gimana nih, gue harus gimana ini gitu kan. Baru tuh mulai perjalanan gue di situ di titik dimana sempet bos gue yang dari China dateng, dia bawa majalah tuh kan. Ra boleh nggak lu masuk di sini? Wah gue sign gitu. Taunya gue dapet edisi Januari waktu itu. Dan hubungan Fupu sama Vibe Magazine emang deket banget kan, karena memang kita sering kerja sama bareng. Iya. Udah dari situ titiknya sibuk lagi, padet. Gue nggak pernah pulang jam 12 ya. Gue paling pulang jam 3, jam 4. Pernah sampai jam 7 pagi tuh. Berangkat lagi langsung. Enggak, tidur dulu lah gua. Mati gua. Buset. Kan biasa orang kerja tuh masuk sesuai, pulang nggak sesuai. Iya. Nah, Kalau gua masuk nggak sesuai, pulang juga nggak sesuai. suka, enak juga. Ya gitulah. Sama KOL juga deket. Maintain sendiri kan dulu kan. Sekarang mah udah di maintain sama orang-orang marketing lah. Wah, jadi walaupun padat cuman udah agak renggang kayak Iya. sekarang mah. Dan tiba-tiba perusahaan Fupu menjadi perusahaan lokal. Iya. Udah bikin kantor di sini, timnya udah banyak, gue dipindahin lah ke sales. Jadi manajer sales, tapi gue tetap ikut campur dengan marketing. Gue tetap jadi berarti lu. double, gaji enggak? Kerja double. Oh makanya ini kayak gini. Momen cari Anjing jujur banget astaga. Enggak kan nian nyawa apa? Perkiraan gua kan. Iya. Semua orang begitu pasti Pasti pikirnya. perkiraan. Wah, karena keluar dari Fupu mungkin ada yang lebih bagus lagi. Iya. Gajinya. Iya, Padahal sih enggak. Pikiran gue juga gitu. Apalagi waktu Enggak itu dari Fupu lu pindah ke sini kan nggak lama lu pindah di sini lu bikin liquid kan. Wah, lu kencang nih berarti. Nggak bikin liquid. Bikin koil. Gue bikin koil. lah, iya ada itu tahu gue mau ke brand yang setelah Fupu nih ya kan. Iya. Nah lu branding itu sih kawan-kawan gue kira ini lu yang punya kali. Enggak, Pikiran gue gua bukan. lu yang punya. Bukan Ya, punya. kirain Gue cuman ditugasin sama
bos gue kebetulan itu cobain gitu, R&D coba gitu. Ini bisa laku nggak di pasar? Kalau kata gue sih bisa waktu itu. Tapi lu juga yang brandingin akhirnya? Ada tim marketingnya. Dari lu juga atau? Enggak, tim marketing yang kita sering komunikasi sih. Gimana sih? Karena dia butuh data sales kan. Nggak mungkin dong Iya mereka sih. marketing bikin, Tiba-tiba datang. bikin konsep tapi dia nggak tahu areanya seperti apa gitu kan. Gue pindah dari manajer marketing ke sales, itu akhirnya gue jadi lebih kecil lah areanya. Jabodetabek dan Jawa Barat. Dan gue punya 2 SPV waktu itu. Si Fajar yang masih di Fupu sekarang sama Rehan. Tapi Rehan sekarang udah di GPS, waktu itu ikut sama gue. Oh, dia ngikut sama lu. Ngikut mulu. Oh, berarti ini dia yang di brand lu sekarang pegang nih ikut sama lu lagi juga? Enggak, Oh, masih dia yang... masih di sana ya. Ya intinya kayak gitu lah ya. Ya, oke. Ya. Ya, perjalanan brand dari brand ke brand itu lumayan membuat gue pusing sih sebenarnya. Tapi pasti ada aja yang mengenang kan ya. Ada, kalau dibilang orang-orang tuh selalu tahu nama gue tuh arah Fupu aja. Walaupun gue udah pindah ke satu distrik, tetap arah Fupu gitu. Masih. Kayak kemarin aja sama Kara besok. Oh yang arah Fupu ya? Oh udah enggak. Iya. Iya kan? Iya bener sih. Serius. Soalnya taunya kan emang oh iya Kara yang Fupu. Gede Iya. nama di Fupu ya. Iya. Oke. Nama brandnya ya, bukan nama gue ya. Iya. Nama brand, bukan nama gue. Nama gue. Tapi waktu itu gue iseng cari di Google, arah Fupu masih ada muka gue. Heran aja gue gitu. Berarti nggak update ya. Semoga gue bisa lah naikin brand baru ini ya. Amin. Sweet and Smooth, bisa. Ada lagi yang nggak mau ditanyain? Berarti bakal ada sweet and smooth lainnya berarti. Iya, ada. V1, V2 kita udah ada. Nanti kita bakal bikin sesuatu hal yang kalian bakal apain sih gitu. Ya, ada lah pokoknya intinya. Tuh, ditunggu tuh. Ditunggu aja. Ditunggu. Nggak usah ditunggu sih sebenarnya. Gue juga ditunggu dikirim. Ya. Mumpung ada orang. Bisa. Bisa banget. Apalagi bisa. AR coil. Iya. Oh iya, Arcoil ya. Coil. Tapi itu AR coil dulu apa sweet and smooth dulu? Enggak, Arcoil gue dari dulu sebenarnya. Dari dulu. Karena Berarti gue pas pengen, lagi di Fupu. iya, gue pengen bikin brand sendiri aja. Karena gue suka banget nge-build coil. Gue suka coil-coil nyaring. Lu bikin sendiri, enggak lu Beli. tahu nih orang yang bikin yang enak nih lu Awalnya kayak kasih gitu. dikit. Oh. Sampai sekarang sih sebenarnya karena gue sibuk. Karena gue sibuk, jadi gue mendingan ada partner lah yang gue Iya percaya, sih, satu bener, orang. Dan dia nggak mau disebutin namanya, dia selalu di balik layar. Banyak sih orang-orang apa Coil. yang aku yang cuman pengen yang penting karya gue dijual nih mau atas nama Dan siapa dia ya kan. ada nama gitu. Iya, Tapi itu orang itu megang punya lu doang apa megang ada beberapa yang dipegang? punya gue doang. Punya lu Punya gue doang? doang. Wah, Punya gue doang. berarti eksklusif sekali ya. Iya, dan Arcoil tidak dijual di semua vape store. Oh jadi tertentu doang? Tertentu doang per region. Kayak Tangerang kita ada di bukan toko vape. Kalau di Jakarta Bukan Timur, Berarti di Bintaro ya? bukan di Geraha, Tangerang. Geraha Raya. BTV. Oh, Ya. oke. Kalau di Jakarta Timur tuh kita ada di Cubadu, Cakung, sama ada di Revan Vape Store, Cipayung. Jaksel ada di Bros Vape. Pokoknya beda-beda lah. Di Makassar ada, di Cloud Seven. Beda-beda. Berarti kalau nyari di Sarang ada. Di Sarang ada. Kalau di tempat kita paling dekat sana. Iya, yo. Di bapak Paling gue gede. ya. Di Iya. bapak gue ya. Iya benar-benar. Aduh. Kalau lagi ya. Cukup panjang sih, tapi Banyak, sebenarnya tapi masih udah- banyak yang mau ditanya, iya. cuma takut nih kayak bakalan menyinggung atau enggak nih? Iya. pertanyaannya nih. Paling di belakang kamera. Iya. Oke, mungkin itu aja ya kak. Oke. Buat di Coil episode kali ini ya. Thank you banget udah Thank meluangkan you, waktunya. thank you, Soalnya thank you. Cerita-ceritanya sih yang seru banget sih, Gokil yang sih. harus kita jalan Kulik- sendiri nyobain. Iya, dikulik lagi nyoba. Makanya ntar kita obrolin di Ngopi belakang. ya, ngopi. Ngopi bareng ya. Ngopi di JV ngopi apa ngebir nih? Ayo. Aduh. Aduh. Berarti peralkoholan.
Baju gue bir lagi. Kayak Aduh. ganti alkohol kali ya baju gue ya. Tulisannya. Oke, ya mungkin itu aja di koil kali ini. Yongs. Tunggu koil selanjutnya. Sekian dari kita. Pamit.